Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 13 April 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir hari Kamis kemarin. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk dibahas di F-Talk malam ini. Kita akan coba jawab satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Oke, kita mulai dari ISG. Seperti biasa hari Minggu, mungkin Bapak Ibu sudah membaca bagaimana potensi ISG melalui publikasi tadi sore di website yfadvisor.com. Untuk minggu ini, ISG masih berpotensi bergerak dengan volatilitas tinggi, dengan kecenderungan turun ya. Tentang pergerakan untuk minggu ini di 6.500 sampai dengan 5.800 ya. Ini adalah ruang gerak yang cukup lebar sehingga diperlukan kehati-hatian ya ketika kita melakukan, terutama untuk trading. Ketika kita melakukan trading, kita harus tahu betul-betul bahwa saham-saham yang kita beli itu bagaimana korelasinya dengan indeks. Jangan sampai kita beli ketika sahamnya naik, kemudian karena ISG naik, besoknya turun, kita dibawa turun, dan turunnya itu tidak wajar seperti sebelum-sebelumnya, yaitu gap down dan sebagainya, ARB dan sebagainya. Itu bisa sangat mungkin terjadi pada kondisi saat ini. Oleh karena itu kita perlu hati-hati ya, dan saran saya tetap bagi Anda member private trading room, tetap patuhi apa yang ada di private trading room. Ada strategi cash on hand berapa, sahamnya berapa ya. Sebelum beli, konsultasikan dulu. Supaya apa? Supaya untuk mengantisipasi hal-hal atau risiko-risiko yang berpotensi muncul tidak terduga sebelumnya. Baik, mungkin itu ya untuk ISG. Jadi silahkan Anda baca di stock call edisi minggu ini. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak ya. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah di sini bisa berkonsultasi tentang teknikal kripto? Jika iya, saya ingin bertanya teknikal jangka menengah Bitcoin. Berapa harga yang pas untuk buy, SL, serta stop ya? Jadi untuk F-Talk ataupun layanan kami, semua layanan kami hanya untuk saham Indonesia. Hanya saham Indonesia. Jadi saham luar pun juga tidak bisa dikonsultasikan ya. Walaupun itu hanya sekadar teknikal. Karena ini memang kami bangun untuk investor dan trader saham saja. Ya. Gitu, mungkin banyak di tempat lain yang bisa Anda kunjungi untuk berkonsultasi atau bertanya yang mungkin spesialisasinya adalah kripto ataupun mungkin forex atau memang dia bisa analisa teknikal semua, itu bisa Anda coba tanyakan. Tetapi untuk F-Talk atau semua layanan kami di F-Advisor itu adalah untuk hanya saham Indonesia. Untuk sementara ini seperti itu. Kita belum membuka untuk aset-aset lain ya, seperti Bitcoin contohnya ataupun aset-aset kripto yang lain. Oke. Mohon maaf sebelumnya, semoga bisa dipahami ya. Izin Pak F, untuk ASI swing bagusnya masuk di mana dan TP1 2-nya. Makasih, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. ASI. Oke. Baik, untuk swing ISG saat ini konsolidasi ya. Jadi strategi trading di saat konsolidasi tentunya menunggu pergerakan di dekat dengan support. Ya, support saat ini untuk Astra di 4.500 sampai dengan 4.470. Saat ini harga bergerak relatif berada di middle area atau area pertengahan, yang mana tentu saja risk rewardnya mungkin 1:1 ya. Risknya 4%. Rewardnya juga 4%. Jadi menurut saya tidak menarik kalau Anda bisa beli di paling tinggi di 4.530. Potensi upside-nya itu ke middle area ya di 47 itu sekitar 5%, dengan TP kedua di 4950 sekitar 9% ya. Memang belum bisa berharap terlalu signifikan untuk saham seperti Astra saat ini karena relatif bergerak konsolidasi dan juga dia big caps. Baik, untuk saham MBMA dan NCKL apakah cocok untuk investing satu saham ya MBMA? Sepertinya memang belum ya untuk saat ini. Apabila kita lihat dari kinerja fundamental MBMA, kita ambil MBMA ya. Jadi kita lihat dari sini secara pertumbuhan pun 2019
2024 kemarin kan ini baru IPO juga ya. Sebentar kita cek dulu kuartal berapa kita bisa jadikan patokan ya. Jadi 2023 ya, bulan April, berarti yang kita bisa lihat adalah 2024 aja. Nah, 2024 terjadi pertumbuhan atau tidak, kita lihat ya. Nah, di sini pertumbuhannya bisa dikatakan tidak terlalu baik karena ini kinerjanya sempat jatuh cukup signifikan di kuartal 3 dan juga rugi ya. Kalau rugi seperti ini sudah pasti tereliminasi dari pilihan kami untuk saham like investasi. Kita menghindari saham yang rugi juga ya. Selain pertumbuhan kita lihat, profitabilitas kita lihat, kalau tidak profit ya tentu saja tidak bisa masuk ke dalam pilihan layak investasi. Trading only ya. Gitu itu. Dulu bilangnya kan PANI 7.000 bukan 7.000 sekian, belum kena harusnya. Oke. Mungkin Anda hanya melihat covernya, mungkin loh ya. Gak mungkin kan di cover video itu disampaikan ini ya 7.500 ya. 7.000. Coba kita lihat. Kita mengacu pada apa yang ada di Insight yang dipublikasikan di website, tentunya sudah paten ya. Sudah paten dan tidak mungkin berubah-ubah. Kita lihat dulu sebentar, PANI ini udah agak lama sebentar. Nah ini ya. Jadi kita pasang prediksi PANI itu 16 Januari, saat itu harga di berapa? Di 15.000 kita perbesar ya. Nah, ini adalah target price pertama edisi 16 Januari 2025, di mana saat itu kita prediksi saham PANI akan turun ke 10.400. Kemudian PANI turun ke 10.400 bahkan ke 9.000 di bulan Januari atau akhir Januari. Ini tanggal 16 ya, kita publikasikan, jadi seminggu sebelumnya kita sudah peringatkan itu. Kemudian oleh admin diupdate pada Maret 18. PANI berpotensi turun lebih dalam. Nah, ini target terakhir ya. Di sini tertulis 7.000 sampai dengan 4.000. Nah, ini perlu kita lihat detailnya ya. Nah, di sini ada 7850 itu satu. Kedua 4650. 4650 belum tercapai ya memang ya. Gitu. Nah, di sini diperinci lagi oleh advisor kami di 7850 sampai dengan 7500. Kemarin PANI turun ke ini 7500 itu berdasarkan ekstensi ya. Jadi Anda pun kalau hanya nonton Yeftalk pun sudah tahu ya, ini ekstensi 1,6 seperti biasa. Kemarin sempat turun ke bawah 7.500 bahkan ke 7.325 dan kebetulan, saya anggap itu kebetulan aja ya. Tutupnya di 7850, angka yang sama seperti yang tertulis di sini. Sekali lagi, ini hanya prediksi ya, kebetulan aja benar. Kami tidak ada kepentingan apapun untuk menjadi price maker dari saham PANI ataupun saham yang lain. Kita hanya bisa memprediksi, dan prediksi itu bisa benar dan juga bisa salah. Ya, Anda bisa nilai sendiri bagaimana tingkat akurasinya, bagaimana kecocokan dengan Anda dan sebagainya. Jadi kita tidak paksakan Anda untuk percaya apa yang kita bilang. Oh, BRI akan turun ke 3.000-an misalkan beberapa tahun yang lalu. Oh, saham dulu Arto ya bakal jatuh dari belasan ribu misalkan. Itu Anda boleh pakai dan juga tidak. Terserah Anda. Tapi kalau Anda mau ikuti itu bagus, mau belajar. Ya, jadi jangan cuma menonton ataupun melihat dari cover misalkan PANI 7.000 tapi tidak ditonton dulu bagaimana analisanya. Jangan sampai kita hanya lihat dari thumbnail ataupun cover dari video ataupun analisa. Kita harus menjadi penonton yang bijaksana, jangan mudah menyimpulkan sesuatu dengan hanya melihat saja, didengarkan baik-baik ya. Itu dan dicerna ya, diolah lagi ya, jangan ditelan mentah-mentah. Itu selalu saya sampaikan di Yeftalk, karena kami ini hanyalah orang biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi price maker. Misalkan PANI harus ke 7850, misalkan PANI besok harus ke 4650 gitu. 4650 ini masih bisa ya, tapi butuh proses untuk ke sana tentu saja. Tidak bim salah bim langsung turun ke sana ya, karena ya penurunan ini kan melibatkan banyak kepentingan ya. Price maker tentu saja tidak bisa langsung membawa ke sana, ada proses naik dan turun seperti halnya saham-saham yang lain lah. Ketika sebuah bubble itu selesai
Ya, kita ambil contoh bank digital lah, BBHI, kemudian Arto, kemudian beberapa tahun yang lalu misalkan saham farmasi, ya, kemudian saham TKI MNKP, Agro, PPRO, ya waktu itu. Kemudian apalagi ya, dulu 2013 Anda mungkin sudah di market, 2013 Anda mungkin melihat siklusnya Antam, siklusnya Bumi, saham waktu itu saham yang paling populer di pasar saham kita, ya. Saham Bumi adalah salah satu saham yang juga dulu sangat signifikan sekali kenaikan sejak 2008 sampai 2012, itu adalah puncak kenaikan dari Bumi dan Grup Bakri, ya. Makanya sampai sekarang pun dianggap sebagai saham legend gitu ya, saham yang dulu pernah, bagi yang sudah lama di market tentu saja dulu melihat bagaimana Bumi, ya. Nah seperti itu sama ya, siklusnya seperti itu. Ketika bubble tentu saja dalam proses turunnya nanti itu ada naiknya juga, namanya pullback dan sebagainya. Jadi kita harus pahami itu. Nah tugas kami hanya memberikan pandangan yang itu Anda bisa pakai sebagai awalan aja, ya. Jangan dijadikan pedoman, jangan ya, karena Yeftok ini sifatnya lemah. Kalau Anda mau pedoman atau panduan yang lebih detail, ya Anda konsultasikan dengan advisor. Mereka menggunakan alat, menggunakan skill mereka yang mereka memang sudah miliki untuk membantu Anda membaca ini potensinya keberapa dan sebagainya secara spesifik. Nah ini contohnya sebagai contoh aja, contohnya. Brand pun juga ada, Anda mau cari target price, ya, misalkan saham brand tidak hanya AAD, ya, itu ini tanggal 18 Maret, kemudian saham PANI, saham DSSA ini masih proses, ya, kemudian tentu saja Petro, ya, PTRO, ya, kemudian batubara ke bawah 100, Anda bisa temukan itu di website. Tentu saja kita tidak bisa nyuapin Anda harus aktif melihat website kami gitu ya, untuk mengetahui bagaimana pandangan kami. Tentu saja itu bukan sebuah kepastian ya, ada juga prediksi kami mungkin yang salah ataupun meleset. Namanya prediksi pasti akan seperti itu, tidak mungkin benar semua ya, apalagi hanyalah seorang Yev ya, pasti di Yeftok ini kan sifatnya sangat lemah sekali ya, gitu, sangat kecil kemungkinan untuk akurat. Jadi Anda nilai sendiri aja, Anda pakai sesuka-suka Anda aja ya, gitu. Jadi jangan 7.000 harus tunggu 7.000 gitu ya. Kalau Anda mau tunggu 7.000 monggo, tapi itu atas dasar Anda juga setuju dengan angka itu gitu ya. Oke, jadi tidak ada yang bisa kita jaminkan Anda dapat di harga 7.000 atau di bawah 7.000 misalkan, ya itu adalah konsekuensi Anda mau mempercayai itu ya, gitu. Jadi jadilah penonton yang bijak ya, jangan cuma menelan mentah-mentah, apalagi hanya melihat cover, PANI 7.000, terus angka 7.000 itu yang menjadi patokan, pada di analisanya tidak seperti itu. Oke, ini perlu kita edukasi ya, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam mendapatkan informasi, baik itu mungkin di sini ataupun mungkin di forum lain ataupun di video-video orang lain ya. Anda harus jadi penonton yang kritis dan cerdas, tidak menelan mentah-mentah. Oke, cukup ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan ya. Maaf ya, apakah saham Tugu Like Invest? Terima kasih. Tugu sudah sering kita bahas juga ya, saham yang mungkin kurang cocok untuk investasi menurut kami karena kinerja yang kemungkinan tidak akan stabil. Kalau saya sih sekarang ini pilihan investasi sangat banyak ya. Ini lihat ya, tidak stabil, naik dan turunnya Anda bisa lihat sendiri. Ini bukan tipikal investasi yang kami cari ya, tetapi untuk trading bisa gitu ya. Ini tidak stabil ya, gitu. Menurut saya seperti itu. Sekarang pilihan sangat banyak, sangat mudah untuk menemukan saham yang bagus karena market sedang turun ya. Saat banyak orang takut ya, kita berarti dihadapkan oleh banyaknya pilihan, sampai mungkin kekurangan duit ya, duitnya kan sedikit kita ya. Jadi kita harus memilih mana yang terbaik. Jangan sampai kita hanya asal melihat yang turun aja, tetapi kita pilih yang paling baik fundamentalnya dan harga sahamnya sudah turun sesuai dengan target atau belum gitu ya. Nah, oke. Halo Pak F, tolong bantu analisa saham Antam, apakah harga bisa tembus ke 2.000 dalam waktu dekat? Mungkin dalam waktu dekat itu anggap kurang dari 1 bulan ya. Kita lihat ya, kemungkinan yang paling mungkin ya 1.800 sepertinya. Nah ini 1.900 ya, 1.800 sampai dengan 1.925 ini yang paling bisa terjadi dalam waktu dekat, mungkin di bulan April ini ya,
gitu, karena saat ini memang masih dalam proses pullback ya. Oke. Tolong bahas UNVR Pak, apa sudah terkonfirmasi uptrend Pak? Soalnya sudah 2 kali naik signifikan. Oke, kita lihat naik signifikan itu bukan sebagai jaminan di uptrend ya. Sebuah uptrend, sebuah downtrend ataupun perubahan tren itu ada konfirmasi. Ada sebuah pola yang kita bisa katakan, oh ini uptrend, oh ini konsolidasi, oh ini downtrend gitu ya. Kita lihat dulu. Jadi bukan karena naiknya berapa ataupun bagaimana. Kita coba lihat dulu. Nah, ini belum ya. Jadi sekarang ini memang UNVR membentuk sebuah high low ya, lebih tinggi dari sebelumnya ya. Sebelumnya di 900, ini di 1100-an ya. Artinya terbentuk sebuah support yang lebih tinggi. Apakah ini uptrend? Belum. Karena apa? Karena trend line-nya masih turun dan juga moving average masih di atas harga ya. Dan pun kalaupun nanti dia naik di atas moving average, itu trennya tren minor naik ya, tren minor. Tren jangka panjang masih turun jauh. Ya, masih sangat jauh ya. Jadi harus naik paling tidak ke 3000-an ini baru jangka panjang. Jadi yang pertanyaan saya adalah tren yang mana ya, karena tren utamanya adalah tren turun. Kalau tren minor saat ini memang dalam proses pengujian. Kalau dia bisa naik ke atas 1500, ini potensi naiknya ke 0,3, ini akan uptrend berlanjut ke 0,3 di 1870 bisa sampai dengan 2400. Kalau dia bisa ngelewatin EMA 60 atau 1500. Malam Pak F, mohon bantu analisa saham Dewa untuk swing, berapa TP dan SL-nya. Oke, untuk swing. Oke. Ya, ini yang saya bilang ya, saham Grup Bakri salah satunya ya, saat itu naik cukup signifikan ya. Nah, dan sekarang ini harganya sudah terbilang juga mulai naik lagi nih ya. Nah, walaupun untuk trading kita harus tahu bagaimana historicalnya pergerakannya. Pergerakannya ini cenderung kalau dia naik di atas EMA ini cenderung ke arah naik ya. Tapi kalau sekarang ini kenaikan di dalam pullbacknya seperti ini ya polanya. Nah, kita harus lihat ya bagaimana historicalnya. Supaya apa? Untuk menjaga ekspektasi kita seperti apa sih kira-kira potensi kenaikan yang mungkin terjadi. Nah, ini ya, ketika dia turun ke bawah EMA, pergerakannya akan cenderung tertahan di bawah EMA sampai terjadi kenaikan di atas EMA kembali. Nah, berarti ketika kita swing trade di saham ini ya, jadi ekspektasi kita hanya terbatas di bawah EMA ya, yaitu di angka 0,3 ini ya, di 111. Sedangkan harga sekarang 99. Ya, jadi ini potensi upside-nya saya rasa cukup untuk trading swing di 13%, di 110 sampai dengan 113 mungkin, kurang lebih. Nah, Anda bisa beli di harga saat ini, atau lebih bagus lagi Anda bisa buy on weakness di 97 atau di 93. Ya, tapi agak berat kalau 93. Mungkin 97 ini masih bisa diusahakan dengan stop loss di bawah 91. Ya, ini risknya mungkin agak sedikit di atas 5% atau 6%-an. Kalau Anda masih bisa mentoleransi hal tersebut, ya Anda bisa beli di 97. Tetapi kalau Anda masuk sekarang pun potensi upside-nya ada dan cukup. Hanya saja risknya memang di atas jauh 5%, di mana 5% adalah batas maksimal kerugian yang bisa kami terima di FAdvisor, di private trading room khususnya. Oke, lanjut. Selamat siang Pak Yev, mohon bimbingannya apabila ingin masuk ke saham BRI untuk investasi jangka panjang, baiknya masuk di harga berapa? Kemudian ada yang membalas, sepertinya sudah sering dibahas Pak, best price-nya di 3.300, 3.800 ya. Ya, sudah saya sering bahas itu ya. Sebenarnya kita mau bahas tuh mau aja, cuma kalau sudah pernah dibahas Anda bisa cari ya, Anda bisa cari di Telegram, gampang kok nyarinya ya. Semua yang pernah kita bahas di F-Talk itu pasti ada, Anda cari di Telegram ya. Mau itu bener, mau itu salah, mau itu masih belum terjadi atau sudah terjadi, Anda bisa cari semua di Telegram. Caranya bagaimana sih? Masuk ke Telegram FAdvisor, kemudian ketik kode saham yang Anda mau cari, analisanya terakhir seperti apa sih gitu ya toh.
Nah, ini ketemu ya. Kemarin terakhir di tanggal 10 April. Ini ada bahasannya BBRI. Kemudian apa namanya? Nah, ini juga ada BRI ya, 8 April. Atau tahun lalu pun juga ada, Anda cari ya. Gitu. Anda cari juga ada BRI misalkan di bulan apa namanya ini? Maret. Tahun kemarin lah yang paling lama gitu ya, misalkan. Semuanya pasti ada, pernah dibahas di sini ya. Gitu. Ini ada bulan November. Cari aja. Banyak di sana ya. Jadi kalau Anda mau mencari, gampang caranya, nyari di Telegram, kemudian ketik kodenya. Dan saran saya jangan hanya menonton cover ya, harus ditonton videonya. Ya, supaya apa? Supaya informasi itu tidak keliru gitu ya. Hanya melihat cover, misalkan tadi seperti tadi panik ke 7.000, covernya sih 7.000 bener, tapi kan isinya belum tentu. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi semoga dapat dipahami gitu. Jadi BRI ini kalau menurut saya 3.800 sampai dengan ke bawah sampai dengan 3.300 secara teknikal itu sudah mencukupi, baik itu secara teknikal ataupun fundamental ya. Contohnya kalau Anda dapat dividennya itu menurut saya sudah di atas rata-rata daripada investor-investor yang beli misalkan di atas 4.000 lah, kita sebut yang terdekat gitu ya. Misalkan kemarin yang beli di 4.000-an atau apalagi yang jauh di atasnya. Jadi di harga saat ini menurut saya dividennya sudah cukup dan juga potensi capital gain-nya juga sudah menurut saya sudah sangat menarik ya untuk investasi setidaknya 3 tahun ataupun lebih dari itu. Begitu ya. Oke. Bantu analisa saham BRN untuk swing Pak Yev, apakah bisa naik lagi, berapa TP dan SL-nya? Oke, BRN. Terakhir kita kemarin juga trading ini sahamnya di private trading PTR ya, seperti biasa. Kita kemarin trading juga saham CBDK ya, Pani, kemudian brand ya. Kemarin kita beli di harga 4.800. Bentar ya, kita lihat dulu potensi kenaikannya di TP yang ada di private trading room. Nah ini ya, kita beli kemarin tanggal 8 ya, tanggal 8 itu di 4.800an. Oke. Jadi di sini ya, area-area sini ya. Kemudian sekarang ini sudah naik ke berapa ini? 5.400. 5.400 adalah TP kedua. Kemarin sudah naik ke situ, ya ini ya. 5.450, setelah itu turun. Jadi ini sudah mencapai TP kedua yang ada di private trading room. Jadi kalau mau beli ya, misalkan Anda mau beli ya, kita lihat dulu ya, di sini ada support di 4.800, itu adalah TP harga beli sebelumnya ya. 4.800 ini adalah support terdekat. Jadi area 5.000 sampai dengan 4.800 ini mungkin area yang Anda bisa tunggu untuk buy on weakness saham ini ya, dengan stop loss ketat ya. Kenapa begitu? Karena saham ini masih berpotensi turun lebih jauh. Kita sudah bahas itu di sini ya. Di 4 Februari kita sudah peringatkan saham brand bakal turun dari 8.000 nih ya, kita perbesar aja. Kita perbesar supaya Anda bisa lihat ya, 8.700. Kita perkirakan saham ini akan turun ke 4.240. Ya, 4.240. 4.200-an saat itu downside-nya adalah 50%. Jadi mungkin bagi Anda yang punya saham brand kemudian jual di harga 8.700, Anda sudah terhindar dengan penurunan 50% ya. Kemarin turunnya ke berapa sih? Nah, gitu loh pertanyaannya. Kena belum sih targetnya? Nah, ini 4250. Bahkan lebih rendah dari itu ya, sempat ke 4.100-an. Kebetulan, sekali lagi kebetulan ya, jangan dijadikan patokan mutlak ya. Kebetulan aja target price tanggal 4 Februari ini kebetulan tercapai ya. Gitu. Nah ini bagaimana ke depannya brand, apakah masih akan turun lagi? Masih. Nanti akan diberikan update, makanya Bapak Ibu sering-sering kunjungi website kami untuk mendapatkan, khususnya di Insight ya. Di Insight ini Anda akan temukan seperti terakhir kita memprediksi DSSA, kemudian
yang terbaru terkait apa namanya, isu-isu terbaru di market ya. Kemudian ini yang pelemahan rupiah, ini ya, rupiah melemah, apa saja saham-saham yang paling dirugikan, ini juga kita sudah buatkan. Nanti akan ada video khusus untuk dieksplor episode keempat mungkin pertengahan minggu depan ya. Nanti akan ada publikasi saham-sahamnya apa saja di YouTube. Ini juga kemarin kita sudah bagaimana resiko yang akan muncul ketika ada penundaan tarif selama 90 hari ya. Kemudian terbaru yang ini ya, Anda bisa temukan di sana. Makanya sering-sering kunjungi website kami ya. Selain ikuti di Telegram, Anda juga sering kunjungi website nanti agar dapat informasi lebih awal ya. Oke, begitu. Jadi untuk masuk brand hati-hati, tapi Anda harus disiplin ya, harus ekstra disiplin. Kalau tidak nanti bisa nyangkut, karena itu saham-saham yang sedang cuci piring. Cuci piring bukan berarti jelek ya, bukan berarti tidak bisa profit. Buktinya di PTR Anda bisa lihat sendiri, kita bisa profit ya di saham ini. Oke, lanjut. Salam Yev, tolong bantu analisa saham BBCA untuk trading. Oke, untuk trading BCA juga sudah kelewat ya sepertinya ya. 7.650 ya. Salah satu saham yang kita tradingkan juga kemarin di PTR ya. Sudah di TP ya, sepertinya sudah di area TP ya. Kalau Anda mau masuk ini agak terlambat. Kita kemarin beli di 7.600. 7.600. Kemudian sudah naik ke TP 8.600 atau belum? Kebetulan lagi tepat peak terakhir adalah 8650. Kebetulan ya. Sekali lagi kebetulan. Dan ini sekarang ini masih potensi naik lagi, tetapi untuk trading tentu saja kita harus menghitung berapa persen sih potensi kenaikan, apakah cukup atau tidak, hanya 3% saja. So, baiknya saran saya Anda tunggu koreksi lagi paling tinggi di 8.000 sampai dengan 7925. Ya tentu saja ini upside-nya hanya 8% ya. Tidak sama dengan ketika Anda beli di 7.600-an. Itu upside-nya tentu saja lebih tinggi ya. 7.600-an ini 11% lebih, 10% lebih gitu ya. Dan kalau nggak 10% ke atas, tentu saja tidak akan masuk ke dalam pilihan di private trading group. Jadi kalau mau masuk sekarang paling tinggi adalah 8.200. Dikasih atau tidak, sekali lagi saya tidak bisa memastikan itu, tapi secara teknikal bisa terjadi dan Anda bisa dapatkan asalkan Anda mau menunggu. Oke. Malam Pak, bantu analisa BRIS untuk investasi, apakah di harga sekarang masih menarik atau tunggu nanti saat ISG turun ke 5.800, berapa best reward TP-nya? Jadi BRIS di bawah 2.000 ya, prediksi terakhir sudah turun ke sana kemarin. Peers pun melakukan reakumulasi ya di bawah 2000-an. Jadi kalau mau masuk di harga sekarang 2270 ini mungkin Anda agak ketinggian sedikit aja ya. Kalau Anda mau nunggu bisa setinggi-tingginya di 2160 ini ya, sekitar 4% dari harga terakhir. Ini cukup memungkinkan. Tapi kalau mau bagus di bawah 2000 itu merupakan area yang cukup bagus ya. Gitu. Jadi 2000 ke bawah. Bisa nggak? Bisa. Oke, lanjut. Assalamualaikum Pak Yaf. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah LPPF layak investasi tahun ini? Bagi dividen lumayan jumbo. Terima kasih, sehat selalu. Dividen jumbo itu malah justru kita nggak berani ya untuk investasi. Kita yang cari dividen yang stabil dan konsisten tumbuh ya. Kalau jumbo itu ada something. Ya something itu bisa karena dia memang secara operasional lagi naik, bisa juga yang tidak berkelanjutan, misalkan dia jual anak usaha gitu ya, divestasi gitu. Jadi tergantung. Kalau dari pertumbuhan kita harus lihat dulu, ini nggak masuk ya, gitu, nggak masuk. Walaupun ini tahun 2024 bagus kinerja labanya, tetapi di sini kita lihat dari pertumbuhannya tidak terlalu bagus ya, tidak stabil.
Dan secara margin, karena ini juga retail, sangat wajar kalau dia memang tipis, tetapi ini tidak stabil, cenderung rugi juga. Jadi saya sih cari yang lain banyak sekarang ya. Sekarang loh ya, akhir-akhir ini banyak bisa Anda dapatkan barang-barang bagus. Tetapi kalau Anda memang menghendaki saham retail, salah satu yang Anda harus bisa toleransi adalah margin yang tipis. Jadi kalau Anda mungkin anti dengan profit tipis seperti kami, ya tentu saja sektor ini tidak menarik ya untuk kita masuki. Bukan berarti tidak bisa naik ya, sekali lagi saya luruskan, kita memiliki kecenderungan dalam memilih preferensi yang berbeda-beda. Karena kami ingin fokus pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kriteria tertentu, ya tentu saja kita harus pastikan kriteria itu dulu, baru kriteria itu kita jadikan pedoman untuk mencari. Kalau kita mencari kemudian menemukan kriteria itu, baru kita akan beli. Kalau tidak, kita akan mencari yang lain gitu. Nah, mungkin LPPF ini bagi sebagian orang bisa saja ini masuk ke dalam kriteria mereka. Jadi tidaklah menjadi sebuah kemutlaqan. Kalau dia bilang bagus, itu kan bagus buat semua orang, tidak juga. Ya ada juga yang marginnya tipis, kemudian menarik bagi sebagian orang, ada juga. Tetapi kami ingin memfokuskan investasi kami pada sebuah pertumbuhan yang konsisten. Ya, pertumbuhan konsisten itu seperti apa sih? Pertumbuhan yang tidak besar juga tidak kecil, tapi dia sedang dan berkelanjutan. Ya, terbukti dalam tahun-tahun yang mungkin tahun-tahun sulit lah. Nah, seperti saham-saham yang kita mungkin akan sedikit hindari adalah salah satunya yang memiliki margin tipis di bawah 5%. Ada angka 5%, tapi bukan berarti yang angka di atas 5% itu kita pilih loh ya. Bukan berarti seperti itu, tetapi 5% itu angka minimal. Ketika kita menemukan 10%, kita menemukan 15%, kita menemukan 20%, kita akan lihat kualitasnya juga. Kualitas marginnya itu. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan barang terbaik atau saham terbaik gitu ya. Tetapi paling tidak angka 5% itu harus terpenuhi dulu, baru bisa masuk ke dalam screener kami gitu ya. Oke, melengkapi pertanyaan saya kemarin, di harga berapa best price untuk saham Dewa Trading? Oke, tadi kita sudah bahas ya. Analisa PTRO dan cuan, boleh entry sekarang nggak? Target di harga berapa? Oke, PTRO ini juga salah satu saham yang kita prediksi jatuh dari 3.000-an dan sekarang sudah mencapai level bahkan di bawah 2.000 ya. Target yang mungkin Anda sudah ketahui kalau Anda melihat Giftok sebelumnya ataupun ataupun mengunjungi website kami ya. Nah ini ya. Ini kita prediksi saham ini turun ke 2.100. Berarti ini sudah tercapai bahkan lebih. Berarti dalam waktu dekat kita akan mengupdate potensi pergerakan saham ini seperti apa. Nah, kalau sekarang harga sekarang ini kan relatif sudah naik ya. Jadi saran saya kalau Anda mau trading buy on weakness di 2160, target turun yang sudah terpasang sampai dengan 2100. Baru nanti TP-nya itu ada gap ya. Di ini ruang geraknya sangat lebar ya karena saham cukup agresif ya, bisa di 24 sampai dengan mungkin saja bisa ke 27 ya. Ini sangat lebar sekali ya. Gitu. Tetapi untuk beli sebaiknya sabar, tunggu koreksi. Mau Baik, apakah OMED like invest? Jika iya, berapa harga yang baik untuk masuk? Terima kasih. Oke, like invest, kita lihat dulu fundamentalnya ya. Oke, dari pertumbuhannya ini IPO-nya baru juga ya, ini sepertinya ya. Sebentar, saya nggak hafal semua saham itu kan, saham sekarang banyak sekali. 2023, 2022 ya, berarti 2023, 2024 seperti apa? Kita cek ya. Oke, dari sini kita lihat bahwa 2023 kemarin turun ya pertumbuhannya dari atas sampai bawah. Kemudian 2024 kembali naik ya di atas kinerja sebelum IPO ya. Berarti ini bagus ya, membaik ya, membaik ini dalam artian positif. Kemudian secara kuartal kita lihat dulu ya, ini juga cukup tidak stabil dari profitabilitas, tetapi kita akan lihat nanti profitabilitasnya memenuhi syarat atau tidak. Oke, kita lihat operasionalnya, jauh ya, sepertinya ini memang
profitnya jauh di atas kelayakan. Jadi ya oke ya, menurut saya secara pertumbuhan mungkin agak kurang stabil sedikit, tapi bisa menjadi pilihan masuk ke dalam kriteria pemilihan layak invest. Untuk potensi harga sahamnya ini masih akan turun ya sepertinya. Kita lihat dulu ekstensinya, dan ini nominal kecil ya. Ini sepertinya Anda bisa tunggu di bawah ya, 120-an sampai dengan 90, bawah 100. Jadi kalau Anda mau masuk, kalau saya boleh memberikan saran ya, mungkin saya akan menunggu di bawah 100 ya, karena tidak terlalu urgent juga, trennya masih turun gitu ya. Oke, salam Pak, bantu analisa saham RAJA untuk swing. Oke, sudah rebound ya. Oke, untuk trading mungkin harga sekarang ini masih relatif belum terlalu signifikan reboundnya, tetapi Anda bisa paling tidak koreksi dulu, nunggu koreksi dulu sedikit ya. Kita lihat di time frame H4 ya. Coba Anda tunggu di 1690 sampai dengan 1600 area, 1700-1600 area itu, dengan stop loss di 1560, target terdekat di gap resist gap 1970 sampai dengan 2000 itu sekitar cukup ya harusnya ya, 13% lebih, 16%. Kalau Anda bisa dapat di harga 1690 ya, upside-nya itu bisa sampai dengan 17 bahkan hampir 20% ya. Dengan risk di 1595 itu 5%. Jadi harga yang ideal untuk masuk itu di bawah 1700 ya. Nah, jadi tunggu aja koreksi di situ. Oke, sudah saya jawab semua ya. Semoga tidak ada yang terlewat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di F-Talk malam ini. Selalu olah lagi informasi yang Anda dapatkan dari F-Talk ataupun dari informasi yang lain. Jangan menjadi penonton yang pragmatis. Jangan menelan mentah-mentah informasi yang ada, karena seringkali memang market itu perlu kita cerna dengan baik untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Jadi tidak bisa kita ngawur, itu nggak bisa. Ya ngawur itu gimana ya? Bahasa ngawur itu kan bahasa yang sangat universal. Yang ngawur tuh gini, kalau definisi saya itu hanya melihat sesuatu informasi kemudian kita gampang memutuskannya. Tangan kita gampang tidak terkontrol gitu ya. Mendapatkan informasi langsung merespon itu dengan impulsif. Itu yang tidak boleh. Yang kita harus lakukan adalah mencerna dengan baik, memprosesnya dengan baik, lalu mengambil eksekusi yang terbaik. Jangan takut ketinggalan, jangan takut saham yang bagus itu meninggalkan kita, jangan. Selama market masih buka, peluang dan kesempatan itu ada, selalu ada ya. Yefet Advisor apakah menangkap semua peluang? Tidak ya, tentunya ya. Sangat banyak yang kita ketinggalan juga banyak gitu ya. Yang kita sudah incer lama juga kita pernah ketinggalan ya. Apakah kita sedih? Apakah kita jadi frustasi? Tidak juga. Karena peluang itu selalu ada setiap hari selama market itu buka ya. Jadi jangan takut. Selalu kontrol tangan Anda, selalu kontrol pikiran Anda ya. Rubah mindset yang gegabah, yang FOMO ya. Apalagi market seperti sekarang ini, mungkin Anda lihat sekarang bagus, tiba-tiba besok jelek. Bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Makanya ketika kita mengambil keputusan itu harus tenang. Ya, kalau Anda member, konsultasikan dulu ya. Jangan takut ketinggalan. Ya. Itu pesan saya sih untuk kondisi saat ini, karena banyak sekali saya rasa orang itu panik ya. Panik, entah itu panik beli ataupun panik jual ya. Itu akan mudah terjadi di era-era Donald Trump ya, seperti 2018 ya. Tiba-tiba dia malam hari ngomong apa, paginya kita respon, jatuh, kemudian dia ngomong lagi begini, besoknya naik lagi ya. Itu akan sering terjadi. Nah, kalau kita tidak mengambil keputusan dengan tenang, itu akan menyebabkan banyak error terjadi ya, yang itu tidak mau kita dapatkan. Tentu saja kita harus mengelola dengan baik. Kita punya uang yang hanya terbatas, kecuali memang uang Anda tidak terbatas, itu suka-suka Anda aja, beli jual, beli cut loss, profit jual dan tanpa berpikir panjang. Tetapi kalau kita duitnya sedikit seperti saya ya kan,
khususnya seperti kami YF Advisor, tentu saja kita harus memikirkan dengan baik-baik ya sebelum kita mengambil sebuah keputusan, baik itu trading ataupun investasi. Itu saja itu beda ya, strategi invest dan trading itu berbeda, cara menganalisanya berbeda, cara ngelihatnya berbeda, tetapi yang sama adalah cara kita mencerna sebuah informasi dalam mengambil keputusan, itu tidak bisa dibuat instan ya, harus diproses dulu, dianalisa dulu, buat trading plan kalau trading, buat investing plan kalau investasi ya, baru dieksekusi. Jangan sampai kita invest, kita trading tanpa berpikir, tanpa melakukan analisa, wah kemudian sahamnya turun, kita bingung harus apa ya. Itu yang mungkin 90% terjadi di luaran sana, dan gitu kita nggak mau penonton YF Talk ataupun member kami terutama itu terjadi ya. Setelah menjadi member YF harus menjadi orang yang tenang menghadapi dinamika market ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk YF Talk malam ini. Mohon maaf apabila mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan di YF Talk malam ini atau YF Talk sebelumnya, atau ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Oleh karena itu silahkan diolah lagi apa yang Anda dapatkan di YF Talk. Dukung kami dengan klik like, subscribe apabila Anda belum subscribe. Apabila Anda ingin berkonsultasi, chat langsung di Telegram. Ya, harus jadi member dulu ya. YF Advisor ada layanan-layanan tertentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.